وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرحلة الصالحة. Sadaqallahu Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka semua apa yang terjadi sebelum, sekarang dan akan datang itu semua ada di dalam Al-Quran. Menjadikan Quran sebagai petunjuk dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam kehidupan kita, pasti manusia ini akan bahagia. Karena pada akhirnya yang dicari dalam kehidupan di dunia ini kan kebahagiaan. Untuk apa harta yang banyak tapi tidak bahagia? Untuk apa punya jabatan yang sangat tinggi tapi tidak bahagia? Untuk apa punya anak banyak tapi tidak bahagia? Bahkan banyak orang tua yang mengatakan menyesal saya melahirkan kamu, karena dia melawan orang tuanya. Bahkan jangankan melawan, untuk berkata saja tidak boleh, apalagi membantah. Begitu saja tidak dilarang oleh Allah. Maka kalau kita lihat dalam kisah Al-Quran, sebetulnya umat Nabi ini umat yang mudah sekali. Kita hanya mengcopy paste kehidupan orang-orang yang pernah sukses, dan kita meninggalkan orang-orang yang pernah gagal. Dan di dalam Al-Quran ini semuanya cerita besar, cerita-cerita yang super. Orang gagal juga diceritakan di situ, dan orang-orang yang sukses juga diceritakan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada 4 keluarga di situ. Tidak ada selain dari kategori 4 ini. Ada 4 keluarga. Dan kita lihat kita berada di posisi mana. Karena selain 4 kategori ini tidak ada. Yang pertama adalah kategori di mana istrinya atau wanitanya tidak suka agama, dan suaminya juga tidak senang dengan agama. Diajak sholat gak mau, diajak baca Quran gak mau. Si suami, si istri sama gak mau. Ya, kadang ibunya juga merasa, kok bapak gak mau ya. Ya ibu kalau mau ngamalkan agama silakan aja, saya sendiri aja. Atau dua-duanya. Siapa contoh keluarga kategori ini? Allah bagikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini keluarga dari Abu Lahab. Dua-duanya memusuhi Nabi. Dua-duanya gak suka dengan agama. Dan itu ada. Suami gak sholat, istri gak sholat, apalagi anaknya. Tidak mungkin ada satu buah yang jauh jika jatuh dari pokoknya, gak mungkin kan. Anak siapa itu? Anak si Fulan, Pak. Oh ya pantas. Oh bapaknya jadi begitu. Anak siapa itu? Anak si Fulan, Pak. Oh iya, memang bapaknya soleh, ibunya juga baik. Enggak mungkin. Ibu sekalian, ini satu keluarga, dan ini ada di mana-mana. Kalau seandainya dikatakan keluarga orang yang di luar muslim, ya semuanya itu keluarga yang kategori pertama. Dan kita nggak mungkin ada di kategori itu kalau yang duduk di sini. Karena masing-masing berusaha untuk belajar agama dan tidak pernah terlambat. Kategori kedua adalah keluarga yang punya kategori kedua. Yang kedua, ibunya senang agama, suaminya nggak senang agama. Ibunya suka sekali dengan agama, tapi suaminya nggak suka dengan agama. Ini kategori kedua, suami keluarga dari
Firaun, istrinya Asia. Kategori kedua ya. Jadi si suaminya nggak peduli sama agama, tapi wanitanya senang dengan kategori kedua. Sedangkan yang ketiga adalah suaminya senang agama, istrinya tidak suka dengan agama. Ini keluarga siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Coba lihat dua perbedaan ini. Allah ceritakan kisahnya, masya Allah. Allah ceritakan aib keluarga para nabi. Untuk umat Nabi Muhammad SAW diceritakan bagaimana buruknya sifat dari istrinya. Tapi lihat, coba lihat. Itu anak dari Nabi Nuh, walaupun suaminya seorang nabi sekalipun. Dan nabinya bukan nabi biasa, nabinya nabi ulul azmi. Tapi ketika wanitanya jauh dari agama, maka anaknya pun akan terseret ikut ibunya. Tapi sebaliknya, ketika Firaun berada di istananya dan ada anaknya di situ, anaknya Aisyah, Nabi Musa alaihissalam kan putra dari Firaun dan anak dari Asia, walaupun bukan anak, ya bukan anak kandung, tapi tetap disebut sebagai anak. Tapi walaupun di tengah istana Firaun sekalipun, tapi dia ada seorang wanita yang kuat dalam agama, maka anaknya menjadi seorang nabi. Perannya siapa? Perannya wanita. Wanita yang punya peran kuat sekali gitu dalam peran sentral. Padahal satu di istana Firaun, satu di rumah Nabi. Tapi anaknya satu menjadi seorang Nabi, sedangkan satu yang lain menjadi yang pertama kali menentang Nabinya. Siapa yang punya peran itu? Wanita, karena wanita itu punya rasa kasih sayang, sifat lembut. Seorang wanita yang kalau akhlaknya baik, itu kalau dia berdoa, maka doanya itu lebih kuat daripada 70 wali Allah. Itu orang wanita berpengaruh kepada putra dan putrinya. Itu kategori yang ketiga. Nah sekarang kita ada di mana? Cari gara-gara. Coba itu peran wanita. Yang keempat siapa? Kategori yang keempat adalah suaminya taat kepada Allah dan istrinya juga taat kepada Allah. Keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kedua keluarga ini melahirkan putra putri yang menjadi nabi juga. Jadi dua-duanya. Sekarang cuma ada 4 aja, dan setiap orang harus menuju yang nomor 4. Kalau enggak nanti bermasalah di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waduh, enggak, ini baca bersama Ustaz ini. Udah bikin kolaborasi. Bu. Orang lagi tawajuh. Orang lagi konsentrasi. Coba lihat. Dan kita harus menuju ke nomor 4 dan penuh perjuangan. Agama itu gak didapat dengan duduk-duduk. Agama itu gak didapat dengan senang-senang. Lihat bagaimana besok di hari Arafah. Itu karena ada 3 komponen di situ yang berjuang. Istri, suami dan anak. Ditinggal di tengah padang. Untuk adanya agama, Safa Marwah, Hajar disuruh untuk
berlari-lari antara Safa dan Marwah. Subhanallah, walaupun itu dilakukan seorang wanita, maka setiap orang yang haji, setiap orang yang umroh dalam prosesi umroh, maka dia wajib, laki-laki pun melakukan apa yang dilakukan oleh wanita. Padahal perbuatannya perbuatan wanita, laki-laki wajib lakukan juga. Disuruh Safa sampai 7 kali baru Allah Ta'ala keluarkan air dari kaki Ismail alaihissalam. Setelah 7 kali, setelah tadi dia pergi ke Safa, melihat ke bukit, dia berharap ada enggak kawanan yang akan lewat. Pergi lagi ke Marwah, lihat apakah akan ada kabilah yang lewat. Sampai 7 kali Allah tidak memberikan pertolongan kepada dia. Setelah dia berharap hanya kepada Allah, saat itu harapannya habis kecuali hanya kepada Allah, maka saat itulah Allah perintahkan Jibril untuk mengepakkan sayapnya sehingga keluar air Zam-Zam. Dan itu perlu pengorbanan. Untuk bisa mencapai itu, lihat Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk meletakkan di leher, untuk menggores leher Nabi Ismail. Hai. Ceritanya mudah. Setelah berjuang untuk agama, Ibrahim pergi ke Palestina, memperjuangkan agama di sana. Berapa lama perjuangan agamanya? Ceritanya tahu kita orang umroh haji. 13 tahun meninggalkan keluarganya. Dan Hajar dan Ismail bukan ditinggalkan di gedung, bukan di rumah yang enak ada AC-nya, ditinggalkan di lembah kematian, tanah baka. Coba itu. Kalau kami sih cuma 40 hari aja gitu. Anak-anak juga ditinggalkan di tempat yang enak, dengan mertua, dengan orang tua, ditinggalkan uang sekian puluh juta, disiapkan mobil, disiapkan ini untuk berjuang agama agar Allah berikan pertolongannya. Intan surullah yang suruhkum, kata Allah, bantu agamaku, kata Allah. Bantu agama aku, pasti aku akan bantu kalian. Kum di sini, munasabah tidak jual sama kata kum di sini, kalian semua aku bantu. Urusan dunia aku bantu, urusan agama juga akan aku bantu. Tanpa bantuan Allah gak akan bisa anak kita taat kepada Allah. Apalagi dengan dunia yang semakin hari semakin keadaannya menakutkan bagi orang tua. Takut orang tua sekarang. Gimana kami mau cegah mereka pergi pagi pulang malam dengan segala macam apa yang ada terjadi di luar sana? Wanita takut sekali itu. Setelah melahirkan dengan hidup mati, antara dia harus syahid dengan teriakan yang begitu ini, dia sampai kapok, saya nggak mau lahir lagi gitu. Tapi setelah seminggu, Pak, boleh punya anak lagi nggak, Pak? Nanti gitu. Karena memang Allah hilangkan itu rasa. Kalau tetap ada rasa itu, nggak mau lahiran gitu. Oke Pak, saya pendekkan. Udah mau buka kan? Betul, dengan pengorbanan pulang, kemudian Ibrahim AS disuruh sembelih. Ya Allah, apa Ibrahim AS nggak nanya? Ya Allah, bisa nggak diganti 10 kambing aja gitu, atau 10 sapi gitu, daripada harus menyembelih anaknya. Tapi ada Nabi Ibrahim kan nggak tanya, ya Allah, kenapa anak saya disembelih? Salah apa dia? Ismail juga nggak bertanya sama Allah, ya Allah, tanyalah sama Allah kenapa saya disembelih. Tapi karena ada ibu yang kuat agama di sana, maka Ismail tidak bertanya apa-apa, sembelih saya dan kau temui aku dalam keadaan orang yang sabar, kata dia. Bahwa Ibrahim Allah Ta'ala sembelih itu. Disembelih tapi dengan mata yang tertutup. Sembelih 3 kali, disembelih 3, kedua kali, ketiga kali. Pas ketiga kali keluar darah dari leher yang disembelih tadi, muncrat darah. Tapi tiba-tiba terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ini? Siapa gerangan? Bukankah ini suara anak saya? Jadi begitu dibuka matanya, ternyata Ismail berdiri dalam keadaan sehat. Yang tersembunyi adalah kibas yang diterima korban dari anak dari Nabi Adam alaihissalam. Pengorbanan itu orang besar. Begitu dilihat, subhanallah, perintah Allah gak mungkin ditinggalkan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kami sedang belajar berjuang di jalan Allah, agar Allah bantu anak-anak kami, agar Allah mengutus malaikat untuk menjaga mereka.
kita nggak bisa apa-apa. Coba bapak bangunkan anak bapak untuk masjid, dia nggak mau, bapak mau apa? Berantem sama anak? Enggak kan? Tapi kalau Allah bilang, bangun, dia bangun terus pergi ke masjid. Coba, tanpa taufik dari Allah kan bisa. Nggak mungkin gara-gara anak kita nggak mau pakai jilbab terus bilang, keluar kamu dari sini. Nggak mungkin anak kita kok. Tanpa taufik dari Allah dia nggak bisa. Kapan itu terjadi? Kalau ada bantuan dari Allah. Kapan Allah akan bantu kita? Dengan Allah berikan satu kondisi, bantu agama, kata Allah. Baru Allah akan bantu kalian. Catatannya apa? Bantu agama. Bagaimana cara membantu agama Allah? Ajak orang dekat kepada Allah. Ajak orang untuk mau pergi ke masjid. Ajak orang berbuat baik. Baru nanti Allah bantu kita. Di kubur Allah bantu. Di dunia Allah bantu. Akhirnya dapat anak yang soleh. Akhirnya dapat anak yang baik kepada Allah, yang akan membantu kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, dia akan menjadi investasi jangka panjang bagi kita. Ketika kita susah nanti di akhirat, dia akan datang kepada Allah. Ya Allah, dulu orang tua saya mengajarkan saya agama. Dia terpleset karena mencari harta, karena susah untuk agama. Itu baru jadi investasi jangka panjang untuk kita nanti kelak. Di dunia pun dia akan bantu kita. Dia mengimami kita di masjid ketika sholat jenazah. Coba hari ini, ketika sholat jenazah, yang dicari pengurus masjid, DKI masjid. Padahal yang paling bagus adalah orang tua disolatkan oleh anaknya. Gimana? Anaknya nggak tahu sholat jenazah. Waktu dia sholat, dia ruku. Ketika ditanya kenapa ruku, ya bapak saya dulu banyak dosanya, kata dia gitu. Harus pakai ruku juga, kata dia gitu. Coba ya kan, yang mendoakan, yang mentalkinkan, yang mengirimkan bacaan Al-Quran, kalau bukan anak-anak kita siapa? Maka bapak dan ibu sekalian, maaf kelamaan. Jadi alhamdulillah saya request khusus ini kepada ibu-ibu khususnya. Kami sekarang, ibu kami ini sedang belajar, istri kami sekarang ada di rumah Pak Ines. Kemarin alhamdulillah senang sekali istri kami dengar, kami juga senang ibu-ibu dari pengurus masjid Al-Thohir ini mengunjungi keluarga kami yang ada waktu itu di rumah Hafiz Umayyah. Dan kami sangat senang sekali dengan kerendahan hati supaya ibu-ibu juga bisa mengunjungi mereka yang sekarang berada di rumah Pak Ines. Dan kami insya Allah hari Jumat besok, dan saya terima kasih sekali sudah diberikan tempat untuk, bukan kami nggak bisa sewa hotel, bukan kami nggak bisa di hotel, bisa, tapi rencananya adalah untuk mengamalkan agama, untuk menghidupkan agama di dalam rumah, untuk menghidupkan agama di dalam masjid. Itu sehingga tidur di tempat yang sederhana. Alhamdulillah, masya Allah, Pak Haji, Pak Joko yang sudah memberikan tempat kepada kami. Hari Jumat insya Allah kami ke Horten sampai hari Minggu. Hari Senin dan Selasa diterima sama satu orang. Siapa namanya? Afzal. Senin Selasa di rumah beliau. Nah, request kami kalau bisa sisa kami sampai tanggal 25 ke Chicago, karena ada istimewa di sana, supaya bisa di rumah ibu-ibu solehah, terutama orang-orang Indonesia. Ya, 1 hari, 2 hari bisa di sana. Tapi ya nanti musyawarah. Syaratnya cuma 1 aja. Bapaknya nggak di rumah atau yang laki nggak di rumah. Bapaknya atau lakinya sama-sama kami di masjid, apa di masjid Ibrahim, apa di masjid Al-Falah gitu, supaya sama-sama kami di sini. Dan kami juga senang kalau bapak-bapak bisa itikaf sama kami di sini untuk saling muzakarah. Tapi nanti kalau dimusyawarahkan supaya ibu-ibu kami bisa sama-sama ibu-ibu saling silaturahmi. Karena ini sebetulnya maaf, kita ini semua umat Nabi yang diberikan tanggung jawab agama, sama-sama semuanya. Semoga berterima kasih. Maaf. Mudah-mudahan puasanya besok Arafah juga dari Jumat besok antara terima seluruh jemaah haji yang sedang berada di Arafah dengan doa pengorbanan mereka jauh-jauh datang dan biaya diberikan kesehatan. Kalaupun meninggal di Arafah, meninggal dalam jihad di jalan Allah. Itulah yang diinginkan orang-orang yang haji, untuk bisa mati ketika di Arafah, ketika dimakamkan di Baqi, di tempat-tempat Allah memberikan keberkahan di tempat tersebut. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, sangat luar biasa, ibu, bapak-bapak. Sedikit yang beliau sampaikan tapi sangat menyentuh kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa membersamai nanti istri-istri beliau, amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan sholat ba'diyah. Habis itu silakan kita makan malam dan niat besok kita niatkan semua untuk puasa Arafah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.